Berapa kali dalam sebulan terakhir kata cerai atau kalimat aku udah gak tahan lagi sama kamu terlintas di kepala lu? Atau bahkan jangan-jangan kalimat itu sudah pernah terucap ketika lu konflik dengan pasangan lu. Keputusan bercerai itu diambil karena ada masalah besar. Tapi faktanya banyak banget pasangan yang datang ke pengadilan agama cuma gara-gara persoalan sepele yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Hanya soal urusan uang yang tidak transparan, mertua yang terlalu ikut campur, atau sesederhana ketika suami diberikan nasihat dia diam dan main game. Hanya persoalan-persoalan sepele. Gara-gara itu pada akhirnya dia beranggap bahwa dia bukan jodoh gua, dia bukan orang yang tepat buat gua. Lo masa iya persoalan-persoalan sepele kemudian harus berpisah? Masa iya tidak ada titik temu? Jadi stop dulu, tahan dulu, jangan buru-buru kemas koper. Dengarkan video ini sampai selesai. Sebelum lu bener-bener melangkah ke pengadilan agama dan menyesal di kemudian hari, gua minta waktu lu 15 menit. Coba duduk berdua dengan pasangan lu. Atau tonton video ini sendiri dulu kalau suasana batin lu lagi tenang. Kita bakal bongkar habis-habisan apa sih sebetulnya yang ada di dalam pikiran lu dan juga hati kalian berdua. Lewat teori gunung es, teori logika stoikisme, dan juga pendekatan Islam. Tarik napas lu pelan-pelan, seduh kopi lu, karena di sini prinsip kita sama, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Kenapa hubungan kalian sampai bisa di titik mau bercerai? Mari kita bedah dengan pendekatan iceberg atau gunung es. Yang kelihatan di permukaan gunung es itu kan hanya 10%. Itu cuma pemicu luar. Apa saja yang kelihatan itu? Suami cuek dan susah diajak ngobrol, istri yang ngomel terus tiap hari, masalah keuangan atau pembagian tugas, ada intervensi pihak ketiga. Itu cuma pemicu luar dan itu hanya 10%. Lu harus tahu, di dasar gunung es itu ada 90%. Itu yang mesti lu cari. Jangan sampai lu habiskan energi lu pada persoalan-persoalan yang ada di atas gunung es. Apa saja yang ada di bawah dasar gunung es itu? Pertama, rasa tidak dihargai, ketenangan, kenyamanan, ada luka lama yang belum tersembuhkan. Ini yang menjadi faktor utama yang mesti lu selesaikan. Kalau faktor utama ini lu belum temukan, maka tidak akan mungkin kemudian rumah tangga lu akan ada ketentraman. Gua kasih analogi sederhana begini. Rumah lu tuh tiba-tiba lampunya mati karena sikringnya jepret. Lu ngamuk-ngamuk ke saklar. Lu omel-omelin itu saklar. Padahal yang bermasalah itu bukan saklarnya, tetapi beban listrik yang ada di dalam rumah yang berlebihan muatannya. Kan nggak nyambung. Listrik mati, yang lu omelin saklar. Padahal matinya listrik itu bukan saklar, tapi karena beban muatan rumah lu yang terlalu berlebihan. Jadi jelas faktor utamanya adalah beban listrik yang berlebihan di dalam rumah lu. Nah, kata cerai itu cuma saklar jepretnya. Beban listriknya adalah rasa capek, rasa lelah, rasa tidak dihargai, tidak mendapatkan validasi, gengsi minta maaf, dan luka masa lalu yang tidak pernah diobati. Itu faktor utamanya. Zaman sekarang tuh aneh ya. HP retak dikit ganti baru, baju robek dikit tinggal check out. Nah, mentalitas ini kemudian dibawa dalam rumah tangga. Ada konflik dikit nih, duh kita udah nggak cocok nih, ganti pasangan aja deh. Kan repot kalau mental model begini ada dalam rumah tangga. Ini tuh pernikahan bukan HP buatan Cina yang ketika rusak lu tinggal buang. Nikah itu ibadah yang paling panjang dan ikatan yang kuat, mitsakon golizo, mesti diperjuangkan, mesti diusahakan. Jangan sampai rumah yang bocor, yang mestinya lu ganti itu genteng yang bocor, justru lu rubuhin itu rumah. Kan gak nyambung. Jadi lu mesti paham bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga lu itu sebetulnya ada faktor besar yang mendorong, yang berada di bawah gunung es. Itu yang 90%. Jadi ketika hari ini suami diam, bisa jadi faktornya adalah berangkat merasa tidak dihargai sama istrinya. Atau sebaliknya, kalau hari ini istri lu ngomel-ngomel, bisa jadi selama ini lu tidak memberikan validasi ke dia. Kan begitu.
Sekarang kita lihat deh dengan pendekatan stoikisme. Kenapa konflik dengan pasangan itu selalu berakhir buntu? Karena dua-duanya itu sibuk menggunakan kacamata flying victim. Keduanya itu merasa paling menderita. Istri merasa paling capek. Suami merasa paling lelah. Keduanya sama-sama merasa paling. Ini kan menjadi problem. Dalam pendekatan stoikisme ada dikotomi of control. Ada dua wilayah. Pertama, wilayah yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua, wilayah yang tidak bisa kita kendalikan. Nyalahin pasangan elu agar dia berubah sesuai dengan apa yang ada di otak elu, itu kan sama saja turun hujan kemudian hujan lu omelin. Apakah bisa hujan yang lu omelin kemudian berhenti? Kan itu di luar kendali elu. Lu nggak bisa mengendalikan hujan. Lu maki-maki itu hujan, lu maki-maki itu awan, percuma. Lu nggak bisa mengendalikan hujan. Sama dengan pasangan lu nggak bisa mengendalikan dia. Yang bisa lu kendalikan adalah respon lu, reaksi lu. Kalau ternyata lu di tengah perjalanan kemudian turun hujan, ngapain sih capek-capek ngomelin hujan? Kalau lu memang bawa jas hujan, tinggal lu pakai itu jas hujan. Kalau ternyata lu nggak bawa jas hujan, tinggal lu berteduh. Kalau ternyata memang lu sedang diburu-buru, ya tinggal lu jalan. Kan sederhana. Memilih jas hujan itu di bawah kendali elu. Memilih berteduh itu di bawah kendali elu. Lu terus jalan itu pun di bawah kendali elu. Sementara turunnya hujan di luar kendali elu. Kalau hari ini istri lu ngomel-ngomel, itu kan di luar kendali elu. Percis dengan hujan. Nggak perlu kita maki-maki omelan dia. Nggak perlu kemudian kita juga marah-marah. Kita punya kendali atas diri kita. Bagaimana kemudian menyikapi dia yang sedang ngomel? Apakah kita pakai jas hujan? Apakah kita berteduh? Atau apakah kita melanjutkan perjalanan? Itu 100% di bawah kendali kita. Paham nggak? Nah, orang yang paham tentang stoikisme, ketika dia mengambil keputusan untuk bercerai, dia bakal nanya ke dirinya sendiri. Apakah gua sudah mengendalikan diri gua selama ini? Apakah reaksi gua selama ini menyikapi pasangan gua sudah betul? Bagaimana kemudian perhatian gua ke dia? Bagaimana tutur kata gua ke dia? Kan lu juga mesti mempertanyakan diri lu. Karena 100% itu di bawah kendali lu. Jadi sebelum lu berangkat ke pengadilan agama, sebelum palu itu diketok, lu tanya dulu deh diri lu. Lu berpisah dengan pasangan lu karena memang sudah ada bahaya di dalam rumah tangga lu, sudah ada kejoliman, sudah ada KDRT, sudah ada kekerasan, sudah ada pengkhianatan, atau jangan-jangan lu mau berpisah hanya karena persoalan-persoalan sepele yang tidak pernah lu selesaikan selama ini. Jangan sampai lu bercerai hanya gara-gara ingin memenangkan ego lu. Seruput dulu kopinya. Jangan tegang begitu. Sahabat semua, cerai atau tolak itu memang benar dihalalkan, tapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak punya alasan syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sudah memberikan panduan buat kita. Ketika memang ada gesekan dalam rumah tangga kita, ada konflik dalam rumah tangga kita, di dalam surah An-Nisa ayat 35, kita diperintahkan untuk melibatkan pihak ketiga atau mediator. Coba libatkan keluarga kamu, orang tua kamu, atau orang-orang yang kamu anggap punya kemampuan untuk menengahi problem kamu. Jangan sampai kemudian ketika ada konflik rumah tangga, kamu justru curhat kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi, kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan, yang pada akhirnya bisa menyesatkan pikiran kamu. Jadi Allah itu memberikan panduan kepada kita agar melakukan al-hakam. Nah, buat lo hari ini yang ngerasa gue udah gak cinta bang sama pasangan gue, atau istri yang merasa gue udah muak bang dengan suami gue, coba lo baca hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang intinya janganlah seorang suami membenci istrinya, atau sebaliknya janganlah seorang istri membenci suaminya hanya karena tidak menyukai satu perangai. Karena bisa jadi ada kebaikan-kebaikan lain yang dia miliki. Lu mesti ingat bahwa nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang total buruk. Mesti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebesar-besarnya ikan mesti ada tulangnya.
Sekecil-kecilnya ikan mesti ada dagingnya. Kamu mesti melihat itu. Kalau memang kekurangannya berkaitan dengan sifat, ya mesti kita menutupi kekurangan itu. Berbeda cerita kekurangan itu sudah mewujud menjadi sebuah perilaku. Misalkan KDRT, mabuk-mabukan, judi. Tetapi kalau berkaitan dengan sifat, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Di antara fungsi pakaian adalah untuk menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berumah tangga itu bukan mencari siapa yang paling sempurna, tetapi berumah tangga itu belajar menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi baginda Nabi itu sudah memberikan penjelasan yang sangat konkret, yang mestinya menjadi panduan kita dalam membangun rumah tangga kita. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Suami lu mungkin orang yang diam, dia tidak romantis. Istri lu mungkin pribadi yang jutek, yang judes, yang ketus. Tapi lu juga mesti ingat, di balik keketusan dia, di balik kejudesan dia sudah berjuang bersama lu. Dia ngurusin rumah, dia nyapu, dia ngepel, dia masak, dia ngurus anak. Si istri juga mesti melihat, iya suami kamu mungkin dingin, dia kaku seperti kanebo kering, tapi lihat perjuangan dia. Dia mencari nafkah, dia nyayangin elu, dia menyayangi anak-anak dari elu. Lu mesti lihat itu. Jadi fokus pada kebaikan, jangan sampai elu melotot pada 1-2 kekurangan yang ada pada diri pasangan elu. Nah, sebelum elu benar-benar melangkah ke pengadilan untuk bercerai, coba lu lakukan 3 hal ini. Pertama, gunakan jurus al-hakam, mediasi 2 keluarga. Lu libatin deh keluarga besar lu. Orang tua lu, mertua lu, kumpul di satu tempat. Plurkan di situ masalahnya. Yang kedua, lu pakai kacamata hadis baginda Nabi tadi. Lu tulis 10 kebaikan pasangan lu di atas kertas kosong. Ingat kembali masa-masa kalian ketika awal-awal mau menikah. Ketiga, lu fokus muhasabah deh. Masing-masing melakukan evaluasi diri. Stop saling menyalahkan. Fokus perbaiki respon diri masing-masing sesuai prinsip stoik yang tadi sudah disampaikan di awal. Mudah-mudahan melalui video yang sangat sederhana ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang dan tentu tidak lepas dari gesekan-gesekan, tidak lepas dari konflik-konflik yang pada hakikatnya gesekan dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menemani saya hari ini. Bagikan video ini ke pasangan kalian. Saya Hamdi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat tagline kita, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.